Terima kasih Mas Fikri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang tiang hormati jajaran direksi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Wadir Pelayanan. Mohon maaf, yang mana Wadir? Oh gitu, supaya nggak salah saya nanti. Makasih Bunda. Ibu atau Bapak Kabak ya yang hadir tadi? Bu Kabit ya? Yang mana? Oh Ibu ya. Makasih Bunda. Karena di samping Pak Amir ya, saya kenal Pak Dokter yang bersama kami haji, terus Pak Hashim yang sering di Islamic Center gitu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama saya harus mengucapkan syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya bahwasanya kita masih diberikan kesempatan, diberikan waktu, diberikan sehat untuk bisa kita hadir di majelis yang mulia ini. Dan tentu saya juga berterima kasih kepada jajaran direksi yang menghadirkan saya untuk hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan kita sharing ilmu pengetahuan akan menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa di sisinya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Fikri tadi, bahwasanya takwa ini adalah merupakan puncak dari proses perjalanan manusia. Jadi seseorang itu dimulai dari beriman dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atau dia masuk Islam kemudian beriman. Karena beda kalau kita nyebut, kalau dalam Al-Qur'an itu disebut Islam, maka yang sebenarnya yang dimaksud adalah muslim yang beriman. Tetapi bila mana Al-Quran itu lebih fokus kepada iman, berarti memang stressingnya itu adalah orang-orang tertentu. Makanya sering disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka tahapan berikutnya, ya, proses yang harus digapai atau dicapai dari seorang yang muslim beriman tadi adalah bagaimana dia menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita dapatkan atau jumpai dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia. Ini sudah menggunakan pendekatan sighah tabdil, itu tidak ada lagi yang lebih daripada orang tadi di hadapan Allah. Jadi apapun posisinya, apapun jabatannya saat ini, itu semua tidak menjadi penentu kebaikan orang tadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang menentukan apakah kita ini adalah pribadi yang baik, pribadi yang selamat di hadapan Allah adalah kalau kita sudah benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa itu takwa? Karena selalu disebut, ya, selalu kita baca, bahkan ini hari Jumat Bapak Ibu, salah satu di antara syarat khutbah itu baru dikatakan sempurna khutbahnya adalah bila mana khatib itu menyampaikan pesan-pesan takwa. Makanya selalu ayat yang hadir setiap kali khatib naik di atas mimbar itu adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu atau engkau bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa. Jadi sebenar-benar takwa itu adalah wasiat setiap waktu, setiap saat. Bahkan bukan hanya khutbah Jumat Bapak Ibu. Setiap khutbah, nasihat apapun. Jadi kalau kita ceramah juga itu harus ada wasiat takwa. Sampai urusan orang menikah sekalipun, mohon maaf, satu-satunya pesan yang tidak boleh hilang dalam urusan berkeluarga itu adalah urusan takwa. Makanya hadisnya secara spesifik menyebutkan ittaqullaha fin nisa.
Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai para lelaki, dalam urusan wanita, dalam urusan perempuan. Kenapa kita harus bertakwa dalam urusan wanita, Bapak? Ya, saya tidak mengatakan ibu karena ibu sudah wanita. Maka ini bapak saja. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Perempuan itu kita ambil bukan dari bapaknya, bukan dari keluarganya, bukan dari ibunya. Tetapi yang tidak kita sadari bahwasanya perempuan itu kita ambil langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Engkau mengambil dia sebagai pasangan Anda itu karena Anda mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Anda menghalalkan sesuatu yang tadinya haram itu adalah karena firman-firman suci Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam urusan rumah tangga itu harus bertakwa. Bahkan mohon maaf, saya baru mendengar di salah satu platform media, Imam Sya'rawi, salah seorang ulama Mesir itu, justru beliau menasehati calon menantunya. Langsung beliau yang menasehatinya. Wahai anakku, kira-kira begitu, atau wahai menantuku, Anda akan mengambil anak ini atau anak saya ini sebagai pasangan Anda, dan dia benar-benar mengikhlaskan dirinya untuk Anda, sementara dia juga mengikhlaskan dirinya untuk meninggalkan bapaknya, ibunya, adiknya, kakaknya, pamannya sekalipun. Maka Anda sebenarnya harus bisa menjadi semua yang disebutkan tadi dalam satu orang. Maka suami itu harus bisa menjadi kakak, harus bisa menjadi adik, harus bisa menjadi bapak, harus bisa menjadi ibu, harus bisa menjadi paman. Kenapa? Karena perempuan itu sudah melepaskan dirinya dari keluarga yang tadinya sudah ada, sudah nyaman, zona nyaman, menjadi zona yang tadinya memilih kita sebagai laki-laki untuk sebagai temannya. Nah, disinilah dituntut ketakwaan. Maka dalam semua urusan seseorang itu harus menghadirkan ketakwaan. Maka pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kita berada. Ini yang berat. Kata-kata bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun berada. Maka takwa ini, Bapak Ibu, mohon maaf, tidak dibatasi oleh zonasi, tidak dibatasi oleh tempat, tidak dikaitkan dengan waktu. Maka kita bertakwa itu bukan harus hari Jumat saja, kecuali memang sudah ada agenda senam, nggak ada masalah. Jumat takwa, ada Jumat senam, Jumat sehat gitu kan, nggak apa-apa. Nggak mesti harus Jumat kita harus ngaji begini gitu. Tapi dimanapun kita berada, mau di rumah sakit, mau di sekolahan, mau di tempat kerja, mau di jalanan, semua tempat, Bapak Ibu, takwa itu harus hadir dalam kehidupan manusia. Karena itu kalau kita memahami makna takwa yang lazim disampaikan oleh para ulama, apa sih takwa itu? Ya, kalau kita mengambil dari sisi etimologi, dari kebahasaan, Bapak Ibu, takwa itu diambil dari satu kata dalam bahasa Arab, yaitu waqayaqi wiqayatan. Al-wiqayah itu artinya tindakan preventif lah kalau kita bahasa kesehatannya. Tindakan preventif. Jadi segala sesuatu sebelum terjadi apapun kita sudah melakukan mitigasi, kira-kira begitu. Jadi kita sebelum terjadi masalah besar atau sesuatu yang tidak nyaman, tidak baik dalam kehidupan kita, kita sudah melakukan tindakan-tindakan preventif. Jadi takwa itu sebenarnya adalah tindakan preventif. Dari mana? Untuk apa kita melakukan tindakan preventif? Al-wiqayatu minan nar. Pastikan Anda benar-benar memproteksi diri, melindungi diri agar tidak masuk ke neraka. Supaya kita tidak menjadi ahli neraka. Itu sebenarnya kalau dari sisi kebahasaan. Nah, untuk memahami takwa secara umum, supaya kita bisa paham makna takwa itu, Bapak Ibu, maka para ulama memberikan definisi yang ringkas sekali. Takwa itu kata mereka adalah apa? Imtithalul awamiri wajtinabun nawahi.
Orang yang bertakwa itu adalah melaksanakan semua perintah Allah. Ini kalau sudah berbicara perintah Allah itu kan luas. Semua perintah-perintah Allah itu harus kita jalani. Mana perintah Allah? Perintah Allah baik yang sifatnya terbatas maupun yang sifatnya mutlak. Yang sifatnya terbatas itu kan, itu wilayahnya ibadah-ibadah mahdhah namanya. Ibadah-ibadah yang terbatas. Salat, puasa, haji, umroh, zakat, itu namanya ibadah yang terbatas. Jadi al-ibadah al-muqayyadah, dibatasi oleh ruang, dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh tempat. Jadi ini yang sering kita kadang-kadang lost di dalam memahaminya, ya. Sampai-sampai mohon maaf kadang-kadang kita berdebat terus dalam masalah bid'ah. Kalau saya secara pribadi, mudah-mudahan salah pemahaman saya memahami bid'ah itu adalah apa? Bila mana kita terlalu kreatif dalam urusan ibadah mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah itu adalah ruang kita untuk berkreasi. Jadi nggak ada istilah bid'ah dalam ibadah yang di luar ketentuan Allah SWT tadi. Maka ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah itu hanya 5 saja. Ya syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Hanya itu. Di sini nggak boleh kreatif kita. Ya, zakat nggak boleh dibuat-buat, sudah ada standarnya, ada waktunya, ada batasannya. Haji, mohon maaf, dengan sulitnya sekarang ini haji, nih saya harus menekankan kepada rumah sakit ini terutama, ya. Pokoknya kemarin saya juga bertemu dengan Wakil Menteri Haji dalam kaitannya dengan kebetulan kami diamanahkan untuk menjadi penyelenggara pembimbing ibadah haji dan umroh, pembimbing ibadah haji ya, karena kebetulan saya diamanahi sebagai dekan di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi di UIN Mataram. Maka pertemuan dengan Wamen itu salah satu poinnya adalah apa? Tidak ada lagi istilah tanda kutip main mata. Bapak Ibu dilindungi itu oleh undang-undang. Walaupun DPR yang ngontak ibu-ibu untuk mengeluarkan syarat istitoah, jangan. Ya, sekarang ini syarat istitoah itu benar-benar rigid sekali. Saudi itu sudah punya pendeteksi yang luar biasa Bapak Ibu. Batuknya saja sudah ketahuan mana batuk kronis mana tidak. Jadi jangan-jangan begitu masuk airport, balik. Kenapa? Karena batuk ini sudah batuk yang parah. Kecuali batuk kayak saya ya, biasa. Jadi tidak bisa kita main-main. Kalau kemarin mohon maaf, saya ingat sekali teman-teman itu di bawah kendali. Jadi saya merasakan apa yang teman-teman rasakan, terutama tenaga medis. Sudah memberikan sertifikat adamul istitoah, tidak layak, tetapi mohon maaf karena ini pasien ini punya hubungan dengan teman-teman yang lain gitu, pejabat lah, dewan lah, gubernur lah, akses, ditelepon, Pak Kades, tolong ini di daerah ini keluarkan sertifikat istitoah. Ya, telepon Pak Kades ke bawahannya, ke kepala puskesmas, selesai. Sekarang nggak bisa. Bahkan itu rigid sekali. Jadi Saudi itu memang bosan juga lama-lama. Ternyata apa ya? Memang kami yang jadi petugas, ya Pak Dokter ya, kita lihat memang hanya Indonesia yang paling banyak sakitnya itu. Kayak apa ya? Cari kesempatan ya. Berobat aja ke Saudi, kira-kira begitu. Nah Saudi paham juga. Makanya sekarang mohon maaf, tidak ada klinik-klinik kesehatan di sektor itu. Nggak ada. Itu sudah sepakat. Saudi tidak memberikan akses untuk kita membuka klinik. Tetapi tenaga medis tetap banyak. Pasti. Iya, kenapa? Karena dari haji juga, di Kementerian Haji juga sudah ada dokternya sendiri. Ya, artinya apa? Kita tidak bebas. Cuma rekrutmen tenaga kesehatan pun nanti akan masuk ke rumah sakit yang sudah ditentukan oleh pemerintah Saudi. Jadi bisa nanti kolaborasi ya, teman-teman kesehatan di sini dengan kesehatan Saudi yang akan lebih banyak. Di samping mursyid-mursyid ya, guide-guide yang memang menemani Bapak Ibu yang akan terus mendampingi pada saat melakukan tindakan-tindakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi haji begitu sulitnya, tidak bisa kita rubah. Wah ini kan 26 tahun ya sudah. Kalau ke Saudi sulit sekali. Kita buat saja haji di Jembatan Kembar misalnya. Nah itu namanya bid'ah.
Sudah jelas Allah sudah menentukan. Nah ini Anda buat-buat, ini namanya bid'ah. Sholat, Masya Allah, karena sudah sebelum sholat tadi, kayaknya sisa makanan masih banyak, makan dia. Waduh, kalau subuh 2 rakaat udah cukup rasanya, sudah tambah 3 rakaat saja. Itu namanya bid'ah. Jadi simpelnya bid'ah itu adalah menambah-nambah sesuatu yang sudah pasti. Beda halnya yang debatable. Debatable itu ada ruang untuk kita berargumen. Tetapi kalau yang sudah pasti, makanya disebut ibadah mahdhah itu apa Bapak Ibu? Semua tata cara, waktunya, bilangannya, itu sudah ditentukan oleh Allah SWT. Jadi jangan kita buat-buat lah. Itu namanya jangan terlalu kreatif. Nah, itu juga bagian daripada penilaian takwa. Jadi bagian daripada takwa itu adalah satu ibadah mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah, apa yang kita lakukan ini juga bagian daripada nilai-nilai ketakwaan. Jadi hadirnya kita di sini, kemudian kita bekerja di sini, ini juga adalah bagian untuk mencapai derajat takwa tadi. Kalau kita mau tahu dalilnya Bapak Ibu, di awal surat Al-Baqarah tentang takwa, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Di sini lebih rigid disebut apa? Ibadah-ibadah yang kita sebut dengan ibadah mahdhah tadi. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang benar-benar beriman secara totalitas kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah. Mereka yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia berinfak di jalan Allah. Terus seperti itu. Nah, kemudian di saat Allah SWT di dalam surat Ali Imran ayat 134 misalnya menyebut tentang takwa, indikator orang-orang yang bertakwa yang mereka dijanjikan surga oleh Allah SWT itu apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Nah, dalam ayat ini disebutkan Bapak Ibu, kalau berbicara takwa di sini maka lebih kepada hubungan secara sosial, kemasyarakatan. Kalau yang di ayat surat Al-Baqarah tadi itu lebih dekat kepada hubungan kita kepada Allah SWT, maka kalau di ayat ini yang disebut orang bertakwa itu adalah mereka-mereka yang menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Apa tandanya? Dia berbagi, dia empati, dia simpati. Kemudian apa? Wal kadhiminal ghaidh, dia tidak menjadi pribadi yang pemarah. Wal afina 'anin nas, sebaliknya dia selalu memberi maaf kepada semua orang. Artinya apa? Kalau kita simpulkan Bapak Ibu, takwa ini meliputi 2 dimensi sekaligus. Dimensi vertikal, seseorang itu dipastikan baik, maka itulah pribadi yang bertakwa, tetapi dia belum dikatakan takwa yang sempurna kalau dimensi horizontalnya dia tidak benar-benar hadirkan dengan cara yang baik. Makanya disebutkan tadi, takwa itu meliputi semua hal. Hubungan kita kepada Allah harus baik. Hubungan kita dengan rekan kerja, dengan tetangga, dengan orang-orang terdekat dengan kita, haruslah dipastikan baik. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, orang-orang yang mohon maaf hanya memilah atau memilih baiknya kepada orang tertentu saja, atau hanya memilih dimensi vertikal saja, meninggalkan aspek horizontal, dia tidak akan dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Bahkan sebaliknya, hadis yang sering kita dengar yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW, Bapak Ibu, atadruna manil muflis? Tahukah kalian orang yang paling merugi dalam hidup ini? Dia sudah dikasih kesempatan hidup, usia yang panjang, ibadahnya juga banyak, tapi masih dikatakan rugi dalam hidup ini. Maka para sahabat di saat baginda Nabi SAW bertanya seperti itu, jawabannya pragmatis saja. Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Ya Rasul, orang yang paling merugi adalah mereka yang tidak punya aset ya Rasul. Orang yang tidak punya uang banyak ya Rasul, itu paling rugi. Ini standar kita manusia. Maka Rasul SAW Bapak Ibu meluruskan, oh bukan itu standar orang merugi di hadapan Allah. Kalau begitu, apa standar orang merugi di hadapan Allah SWT? Beliau katakan, al-muflisu fina man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha ila akhirih. Orang yang paling rugi Bapak Ibu di hari kiamat kelak adalah orang yang mohon maaf rajin sholatnya, rajin puasanya,
rajin sedekahnya, tetapi hubungan sosialnya dengan orang lain juga bermasalah. Dia rajin memfitnah, rajin menggibah, dia rajin mencaci, rajin memaki, menzalimi sesama, mengambil hak milik orang lain dan lain sebagainya dari hubungan horizontal kita dalam kehidupan ini. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, dalam hadis disebutkan orang yang tadi banyak pahala sholatnya, zakatnya, puasanya, besok di hari kiamat akan diambil semua kebaikan-kebaikan itu oleh orang-orang yang pernah dia sakiti dalam hidup ini. Yang ironis lagi, bila mana kebaikan orang ini sudah habis, sholatnya, mohon maaf, pahalanya sudah habis, pahala puasanya sudah habis, maka yang tersisa adalah dosa. Apa yang harus dipindahkan lagi dari orang ini? Oh, dosa orang-orang yang pernah dia sakiti, itulah yang akan dikembalikan kepada orang yang ahli sholat tadi. Ini menunjukkan Bapak Ibu bahwasanya takwa itu harus dimaknai secara totalitas, secara luas, bagaimana hubungan seseorang itu baik dengan Allah Subhanahu wa taala, dan di sisi yang lain orang itu juga selalu menjaga hubungan baiknya dengan sesama manusia. Inilah yang disebut dengan takwa. Makanya orang yang bertakwa ini Bapak Ibu nikmat sekali hidupnya. Ya, nyaman sekali hidupnya. Bagaimana enggak nyaman? Begitu dia ada kesempatan bekerja, berusaha dia jalani. Begitu datang waktunya untuk Allah, dia tinggalkan semuanya, dijalanin untuk Allah. Terus seperti itu. Sehingga tidak ada ruang sedikit pun untuk dia melakukan penyimpangan dalam hidup ini. Maka subhanallah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, bila mana kita bisa menghadirkan nilai-nilai ketakwaan ini dalam hidup kita, yakin apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq. Ada 4 janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang konsisten menghadirkan nilai-nilai ketakwaan. Dan itu dalam satu surat disebut. Ada 4 yang Allah janjikan bagi mereka-mereka yang bertakwa. Apa itu? Yang pertama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dia hadapi. Saya pikir semua kita sepakat nggak ada orang yang tidak punya masalah. Ya, semua kita. Semakin tinggi kualitas imannya, maka banyak juga cobaan-cobaan hidupnya. Tetapi subhanallah, Allah yang memberikan janjinya, kalau Anda benar-benar bertakwa, ya ja'allahu makhraja, Allah akan buka pintu-pintu keluar dari masalah-masalah yang dia hadapi. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Subhanallah. Orang yang bertakwa itu Bapak Ibu jaminannya adalah Allah. Ya, rezekinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting kita menjalani kehidupan ini dengan baik. Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah keluar dari rumah, berikhtiar ke sini dengan niat tulus untuk mencari rezeki. Sudah cukup. Ya. Kemudian begitu datang kewajiban kita kepada Allah, kita lakukan itu. Artinya kita tidak perlu neko-neko, tidak perlu macam-macam, tidak perlu melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Allah yang menjamin kita. Ya. Dan mohon maaf, karena Allah Maha Kaya, janji Allah itu bisa saja dan pasti melebihi apa yang kita dapatkan. Ya. Gaji kita segini. Bandingkan orang yang bertakwa dengan tidak bertakwa, mohon maaf. Gajinya 3 juta, yang itu 10 juta, tapi komplain terus. Yang 10 juta ini nggak pernah merasa cukup. Tapi ini Masya Allah yang rajin sholatnya, rajin ngajinya, bagus hubungan sosialnya. 3.000 nggak pernah komplain, 3 juta nggak pernah komplain. Ya, nyaman saja hidupnya. Ya, tapi yang ini 10 juta kok kurang-kurang terus. Begitu ketemu cerita, saya kurang ini, masalah ini, masalah itu. Yang ini Masya Allah. Dan itu yang saya temukan, mohon maaf Bapak Ibu, teman-teman di pondok pesantren. Mereka itu kan tidak ada yang eselon. Ya, tidak ada teman-teman saya di pondok itu yang eselon. Ya, berapa sih gajinya? Tapi mereka menjalani hidup ini penuh kenyamanan. Subhanallah. Ya, gaji yang hanya 1 juta, gaji yang 2 juta. Ya, saya mohon maaf, saya selalu menjadikan tolak ukur itu salah satu Ustadz Abdurrahman namanya. Itu dia mengabdikan dirinya di Kediri, di Pondok Pesantren Nurul Hakim. Itu mungkin sudah lebih 40 tahun. Beliau itu dari KLU,
Itu angkatan pertama dulu alumni Gontor, Bapak Ibu. Dia angkatannya Pak Din Samsudin. Orang Gondang, orang KLU, saya bisa bayangkan pada waktu itu, gimana mau ngajar di KLU, kan nggak ada sekolah, nggak ada apa. Beliau pasrahkan dirinya di pondok. Saya mau mengabdikan diri saya di pondok, bisa bayangkan. Tapi saya mikir Bapak Ibu, untuk bisa ke Gontor pada saat itu nggak sembarang orang, kan kira-kira begitu. Karena saya sendiri yang hidupnya mungkin setelah beliau, untuk ke Gontor itu saja masih mikir, gitu kan. Artinya dia bisa. Dia termasuk alumni awal. Levelnya Din Samsudin satu kelas. Bapak Ibu, kalau melihat secara fisik orangnya slow, santai, rileks. Tapi berkah itu ditunjukkan. Padahal dia hanya dapat gaji dari pondok. Anaknya satu alumni Amerika gitu. Padahal di pondok saja. Sudah ada lagi yang jadi dosen. Ya, kalau kita mikir dari mana itu? Gimana caranya? Kan tidak mungkin. Orang hanya aksesnya hanya ngaji setiap hari, ngajar santri dan lain sebagainya dengan gaji segitu. Ini yang saya sebut dengan orang yang bertakwa itu Allah yang menjadi kafilnya, Allah yang menjadi penjaminnya. Maka jangan heran Bapak Ibu, kadang-kadang ada teman-teman kita yang gajinya besar kok justru komplain saja hidupnya. Ya, nggak pernah merasa cukup. Ya Bu Wadir ya, banyak sekali teman-teman kita yang kadang-kadang bermasalah terus. Saya pikir ya ini pendekatannya yang kurang. Mungkin kita terlalu sibuk dengan materi saja, pendekatannya secara spiritual kita agak kurang. Maka kita harus imbangi ke situ. Insya Allah kalau itu yang bisa kita lakukan, inilah yang disebut dengan takwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah jamin rezekinya dari jalan yang dia tidak pernah ketahui sebelumnya. Ini yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janji Allah SWT adalah apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Itu di ayat yang keempat. Jadi di ayat yang kedua, ketiga, iya, ayat yang ketiga dari surat At-Talaq itu disebutkan yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa itu Bapak Ibu, Allah jamin mudah urusannya. Ya. Dia akan gampang aja, apapun dia jalani dengan penuh nikmat, tenang, nyaman dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Allah yang sudah menjamin. Nih, mudah sekali urusanmu. Ya, kenapa? Tadi alasannya adalah engkau sudah baik hubungannya dengan aku kata Allah dan hubungannya dengan sesama manusia. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu ini dimuliakan Allah SWT, janji Allah SWT bagi mereka yang bertakwa, dan ini yang kita tunggu semua. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'dhim lahu ajra. Orang yang bertakwa itu Allah akan ampunkan semua kesalahan-kesalahannya, semua dosa-dosa yang dia lakukan. Wa yu'dhim lahu ajra. Allah akan tambahkan kebaikan-kebaikan. Allah akan lipat gandakan keutamaan-keutamaan atau pahala-pahala lainnya dalam kehidupannya. Subhanallah. Ini. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kenapa takwa ini menjadi tujuan utama kita? Karena tadi kita katakan bahwasanya standar kebaikan seseorang di hadapan Allah itu hanya dinilai dari ketakwaan. Bukan status sosial kita yang melekat saat ini, bukan jabatan kita, bukan apa yang kita miliki, tetapi nilai-nilai ketakwaan. Maka mari kita berlomba-lomba untuk menuju pribadi-pribadi yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah SWT. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran dengan cara yang simpel sekali. Beliau katakan at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Beliau di saat menjelaskan tentang takwa itu dimulai dari sini, beliau menunjuk kepada dadanya yang menunjukkan bahwasanya kita mulai dari hati kita. Ya, kalau sudah hati kita sudah bagus, sudah nyaman, sudah tenang Bapak Ibu, maka insya Allah ibadahnya pun Masya Allah tenang, gesit kita beribadah. Melayani pasien nggak ada yang berat, nggak perlu kita harus dilihat dulu, ya kan? Memang ini udah tugas, ya sudah. Misalnya kira-kira begitu. Tetapi kan di sini bukan pasien yang kita ini ya, lebih kepada administrasinya. Artinya hak-hak orang akan selalu kita prioritaskan daripada hak pribadi kita. Itulah kalau kita di jasa pelayanan ini kan. Saya pikir demikian, nanti biar ada sesi untuk kita
sharing ya atau diskusi sedikit tentang materi yang sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan ini memberikan tambahan ilmu bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian kita semua dan mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian materi tentang menjadi hamba Allah yang bertakwa yang disampaikan oleh Pak Guru Dr. Ahmad Zainuri MA. Sebelum izin Pak Guru, sebelum ke sesi tanya jawab, mungkin yang sendiri akan sedikit bertanya. Boleh. Ada sedikit ganjalan dalam hati bagaimana sebenarnya penyajian mungkin tentunya dalam kehidupan ini ada pasang surut ketakwaan kita, dan ujung dari ketakwaan ini kita harapkan adalah pada akhir hayat kita ini ketakwaan kita pada level tertinggi. Nah, bagaimana cara untuk menjaga stabilan ketakwaan kita sehingga pada akhir atau penghujung hidup kita ini kita akan mencapai level yang tentunya yang kita harapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagus ya. Namanya takwa ini memang, takwa ini kan bagian daripada iman. Tadi saya katakan Islam, iman, takwa puncaknya. Ya. Iman atau ketakwaan itu satu berproses, ya, tidak ada yang instan. Tidak ada yang simsalabim orang itu menjadi baik. Jadi perlu proses panjang. Mujahadah kalau bahasa agamanya. Perlu kita fokus, perlu konsistensi, ya. Perlu kita harus memulai dari saat ini. Kalau ibarat kata orang itu, kita memulai takwa dari mana? Dari saat ini. Dari hal-hal yang mana? Dari hal-hal yang paling kecil. Ya. Mulai saat ini dari hal-hal yang kecil sekali kita lakukan secara konsisten. Karena itu adalah bagian daripada takwa. Jangan terlalu berpikir yang muluk-muluk, nanti saya begini dulu. Jangan. Ya. Karena kebaikan, sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebaikan yang dilakukan secara kontinu. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara-perkara baik yang dilakukan secara kontinu walaupun itu kecil, walaupun sedikit. Maka kita harus membiasakan, ya. Jadi kedua, mulai dari hal-hal yang pertama tadi mulai yang kecil, yang kedua pembiasaan. Tingkatan berikutnya kalau sulit pembiasaan dipaksakan, ya, karena memang untuk menjadi baik itu harus dipaksakan. Kayak sholat itu dari awal kita harus memaksakan diri untuk bisa konsisten, misalnya sholat berjamaah, dipaksakan. Karena sulit untuk menumbuhkan kesadaran itu, maka perlu kita paksakan dulu. Setelah dipaksakan, maka itu akan menjadi kebiasaan, dan kalau sudah menjadi kebiasaan, maka itu akan menjadi kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang perlu adalah apa? Allah itu Maha Adil. Jadi kita harus yakinkan diri kita Allah itu Maha Adil. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan itu ada nilainya. Maksudnya supaya kita termotivasi. Termasuk termotivasi untuk melakukan kebaikan dan juga termotivasi untuk meninggalkan keburukan. Ya. Terkadang kita kan mohon maaf, seolah-olah kita tidak yakin kalau Allah itu Maha Muraqabah. Allah mengawasi kita, mengintai kita. Innallaha sami'un basir, mendengar, melihat, memantau, mengawasi. Ini kan kita ini kadang-kadang lost dari itu. Ya. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an misalnya yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Kita ini lebih takut kepada sesama manusia ketimbang takut kepada Allah. Coba kalau misalnya Pak Kasih melirik kita, wah lari gesit kita kan, wah ini takut nanti ketahuan sama, ada penilaian dari dokter Adi ini misalnya. Tapi tidak perlu harus dilirik dulu kan, tidak perlu harus dilihat dulu, tidak perlu ditegur. Ini adalah tupoksi kita yang harus kita lakukan, ya sudah, set gitu kan.
Jadi ibaratnya dulu satset gitu, satset gitu. Jadi nggak perlu harus menunggu komando dulu gitu ya. Kenapa? Karena kita yakin apa yang kita lakukan sekecil apapun ada penilaian dari Allah SWT. Maka hadirkan bahwasanya kita ini beribadah kepada Allah. Allah itu maha adil. Sekecil apapun yang kita lakukan, apakah itu baik maupun salah, pasti ada nilainya di hadapan Allah SWT. Ya, jadi itu kesadaran untuk merasakan kehadiran Allah atau pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga cara. Ya, di samping yang saya katakan mulai dari yang kecil, perlu kesadaran, pemaksaan. Keempat itu yang tadi saya katakan yakini Allah itu maha melihat, artinya Allah itu maha adil. Adil itu artinya Allah pasti memberikan nilai sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tidak mungkin Allah menzalimi hambanya. Itu yakinkan diri kita. Kemudian berikutnya yang harus kita lakukan untuk menjaga konsistensi takwa adalah tadi harus sering-sering hadir di majelis ilmu. Ya. Karena beda suasana majelis ilmu dengan majelis-majelis yang lain. Kalau Bapak Ibu nanti sering-sering ke pasar rakyat, ya jadi uang-uangnya aja yang kita pikirkan gitu kan, agak dunia terus kita jadinya kan. Apalagi kalau ke mall misalnya, atau tempat perbelanjaan. Walaupun saya sekarang ini nggak ke mall juga, online juga Bu ya bisa ya. Nah ini, terlalu banyak online itu juga bisa membuat hati ini menjadi keras kita ya, menjauhkan kita dari Allah SWT. Maka perlu hadir-hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini, itu bisa mengefektifkan, menggerakkan hati kita untuk bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian cara lain adalah carilah teman sepergaulan yang baik. Ya. Jadi kalau dalam bahasa hadisnya disebutkan almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung siapa temannya, siapa komunitasnya. Jadi kalau kita saat ini punya komunitas donasi setiap hari Jumat, insya Allah yang tadinya kita malas donasi, pasti kita akan tergerak untuk berdonasi. Tetapi kalau kita punya teman, orang-orang yang mohon maaf hari ini ada game baru atau ada yang baru misalnya, ya terus kita akan mengeluarkan itu untuk apa yang menjadi teman-teman kita hadirkan. Maka perlu membangun jejaring komunitas Bapak Ibu. Ya, teman itu penting sekali. Ya, kalau teman kita teman yang baik, yang kita harapkan adalah paling tidak dia akan memberikan nasihat-nasihat untuk kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, atau paling tidak kalau dia tidak mengajak kita, dia mendoakan kita. Itu yang paling penting. Ya. Kemudian selain jejaring tadi ya silaturahim itu penting. Selain majelis taklim seperti ini, perlu kita membangun silaturahim. Ya, silaturahim maksud saya kepada orang-orang yang dipandang baik, dipandang soleh, dipandang yang bisa kita minta petunjuk, nasihat dan lain sebagainya. Ya, sehingga di samping teman bergaul yang baik, ada guru-guru yang baik yang kita bisa curhat. Ya, untuk kita bisa sharing ilmu pengetahuan sehingga kita juga akan bisa diarahkan ke arah yang lebih baik. Sebagai demikian ya, walaupun tidak terunut jawabannya, tapi insya Allah bisa memberikan tambahan jawaban. Terima kasih Pak Guru atas pencerahannya. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan dua nanya kepada Pak Guru. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon penjelasan Tuan Guru. Minggu lalu tiang ke gereja besar di samping pom bensin Polda. Saya jujur mau ketemu romonya karena ada satu masalah, yaitu anaknya teman yang rupanya salah memilih teman. Karena dengan penjelasan Tuan Guru saya jadi ingat cerita seminggu lalu. Saya dikerumuni di gereja itu, tetapi romonya tidak keluar-keluar. Padahal saya berkepentingan. Jadi ada informasi bahwa informasinya valid bahwa anaknya teman ini mau dibaptis, teman muslim, gadis, dan minta bantu bagaimana solusinya.
langsung cari ke inti permasalahan, cari gerejanya, bertemu dan Islam. Tapi sekali lagi tidak bisa bertemu dengan misionaris yang mengajak dia ke gereja itu, dan sampai hari ini anak itu masih ke gereja muslimah. Saya kesulitan dulu membantu anaknya teman ini ketika Tuan Guru menyinggung salah teman. Saya jadi terpikir mudah-mudahan Pak Tuan Guru berkenan berteman sama anaknya teman ini, gitu Tuan Guru, sehingga bisa membantu keluarga yang benar-benar kesusahan menghadapi masalah besar ini. Sampai hari ini orang tuanya belum bisa mencegah untuk datang ke gereja itu, padahal muslimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah khair. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, inilah kelemahan kita. Terkadang kita itu terlalu euforia, terlalu cuek dengan diri kita, dengan lingkungan sekitar. Setelah terjadi masalah seperti ini, barulah kita mencari tahu, ya kan? Dan ini kan tidak ada istilah instan dalam berteman, bersahabat, itu ya. Artinya perjalinan itu kan pasti sudah lama prosesnya. Saya pikir ini adalah pelajaran berharga apa yang disampaikan oleh Haji Amir tadi ya, kaitannya dengan bagaimana dampak daripada pertemanan, pergaulan ya dalam kehidupan kita. Dan itu bukan hanya apa yang disampaikan oleh Pak Haji Amir saja. Dan banyak sekali yang saya temukan keluhan-keluhan seperti tadi, bahwasanya anaknya sekarang ini tidak mau pisah dengan non-muslim, yang berteman, bahkan mohon maaf sudah menjalin hubungan spesial dan lain sebagainya. Ini tugas kita semua. Pertama yang saya harus ingatkan diri kita pribadi dan kita semua, Bapak Ibu, jangan terlalu asyik. Kita ini terlalu asyik, mohon maaf. Saya selalu berkata begini Bapak Ibu, laki-laki terutama kita, karena ini tugas kita laki-laki, mohon maaf. Kita ini kalau sudah merasa bekerja mencari rezeki, kasih keluarga kita uang, seolah-olah sudah cukup gitu. Selesai sudah tugas kita. Padahal kalau uang itu tidak seberapa, mohon maaf. Tanggung jawab ekonomi itu tidak terlalu berat dibanding tanggung jawab moral. Makanya kenapa disebutkan ku ampusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kan bukan karena faktor ekonomi, walaupun ada. Yang saya katakan ada peran ekonomi di situ, tapi seringkali kita, saya sudah kasih uang. Kita kan lupa terhadap keluarga kita. Berapa intensif kita duduk sama anak-anak kita coba saat ini? Kita apalagi sudah bekerja. Kalau di rumah sakit sampai jam berapa bekerja? Iya, pagi berangkat. Iya kan? Saya merasakan, mohon maaf. Bukan antum saja yang merasakan, saya. Sampai anak-anak bilang, saya coba-coba saja Bapak Ibu. Saya sampai membanding-bandingkan diri saya dengan kakak-kakak saya. Ini keluhan saya pribadi Bapak Ibu. Saya nggak tahu sampai di mana, kapan saya selesai. Saya jadi pegawai negeri itu kan 2026. 2006 saya diangkat Bapak Ibu. Selama itu saya tidak pernah terlalu rajin Bapak Ibu. Ya artinya kalau ada namanya dosen fungsional kan pas ngajar gitu, nggak pernah pagi-pagi, nggak pernah apel dan lain sebagainya namanya. Baru sekarang ini setelah dilantik menjadi dekan, itu kan saya harus hadir terus. Setiap saat, setiap pagi gitu. Kayak semalam sampai jam 12 malam masih ada kegiatan. Nih sore tamu dari Malaysia. Sampai anak saya bilang, kok Babah aja yang disebut? Kenapa sih Babah sekarang rajin sekali gitu. Saya pikir, ya Allah, kakak-kakak saya dulu itu sudah berapa tahun seperti itu ritmenya. Nah, maksud saya begini, jangan kita terlalu asyik dengan pekerjaan kita, begitu sampai di rumah kita terlalu capek, terus nggak ada ruang untuk kita komunikasi sama anak-anak kita, maksud saya. Jangan sampai, apalagi bibinya sudah siapin makanannya, dan silakan bapak sana makan, ibu mau istirahat atau anak sudah. Hanya yang kita tanya itu kan sudah makan belum? Jarang, udah ngaji nak hari ini? Apa? Yang konsisten menanya anak sudah sholat, sudah ngaji siapa? Mana lebih konsisten sudah makan? Yang kita tanyakan sudah makan belum? Nggak pernah kita tanya duhanya gimana nak hari ini?
mohon maaf ya, kalau toh kita belum bisa melakukan, paling tidak ada semacam pressure dari kata-kata kita. Mohon maaf, ini luput kita. Sehingga yang terjadi kemudian adalah anak-anak kita menjadi asyik mencari teman, mencari sahabat. Apakah kita harus menyalahkan pendeta tadi? Saya mohon maaf, sulit rasanya untuk bisa menyalahkan mereka. Kenapa? Ada aturan di dalam kita penyiaran agama. Tidak boleh mengajarkan agama kita kepada orang lain yang sudah beragama. Itu sudah ada aturannya. Tiang tidak boleh mengatakan kamu tinggalkan Kristen, ayo ke saya saja kalau mau selamat daripada menjadi domba-domba sesat misalnya. Tidak bisa. Tapi kalau dia melihat perilaku saya, tutur kata saya, konsistensi saya, dan dia bertanya tentang Islam, kita jawab. Ya. Maka saya tidak yakin juga Pak Pendeta itu yang menceramahkan dia untuk bisa menjadi orang Kristen. Kemungkinan dia sudah lepas dari keluarganya, menemukan teman yang tadinya mau berteman sama orang, mohon maaf, Muslim, kayaknya cuek sekali, gaya sekali, atau dia anti sekali dan lain sebagainya. Walhasil dia mendapatkan teman curhat. Oh, temannya ini adalah si fulan yang non Muslim. Ini. Jadi memang kasus-kasus seperti ini, Mas Amir, berarti harus dikomunikasikan jalur institusi, lebih kepada misalnya forum FKUB misalnya, FKUB untuk diselesaikan bagaimana titik temu, karena antum nanti kalau datang ke gereja juga bermasalah gitu kan. Ini merusak jadwal orang yang mau beribadah misalnya kan, apalagi mau menyetop ini dan lain sebagainya, karena kadang-kadang pendeta nggak tahu posisinya seperti itu, ya. Cuma kalau memang antum datang ke rumahnya Pak Pendeta nggak ada masalah, diskusi maksudnya, jangan ke gerejanya, karena mereka jarang-jarang ke gereja itu. Kalau kita kan setiap saat ke masjid. Jangan dirusak, maksud saya, sudah jarang-jarang kita stop dia di situ kan susah. Mending atau janjian di luar, nggak ada masalah kita ke gereja, ya. Saya malah mohon maaf Bapak Ibu, ini mungkin generasi kita sudah beda. Saya levelnya saya dan di bawah saya harus lebih open minded, maksud saya. Jujur Bapak Ibu, kita ini masih melihat non muslim itu sebagai lebih dekat kepada musuh daripada bagian daripada hamba Allah yang harus kita sinergi, kolaborasi dalam hal-hal tertentu. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Saya dulu masih kecil Pak Amir, begini-begini pemain bola ini, walaupun bukan sampai Ronaldo gitu. Jadi di Tarkam itu saya pemain bola ini, apalagi di sekolah dulu, SD saya dengan SD ini. Jadi sesama SD, padahal sesama Muslim, karena sudah saya kalah, sudah saya bilang, untung Polak nain baru isi, alhamdulillah. Aku empuk temenin. Ada kebanggaan saya pukul dia. Ada kebanggaan saya injak kakinya. Padahal kita sudah kalah ini. Ini sesama Muslim. Apalagi Andin sekolah Kristen kan, cerita main bal, badik. Mungkin sudah nggak cari fair play kita, cari kakinya saja sudah. Apalagi sudah kalah. Polak dulu berminta Polak Pak Jilon. Mohon maaf. Ini sering kali dan pemahaman seperti ini tidak boleh terjadi. Maka bagi saya pribadi, mohon maaf ke depan saya ingin menyampaikan di mana-mana. Kenapa kita tidak membiasakan SD kita, pondok pesantren kita, studi banding ke sekolah Daud yang lebih pintar di situ. Kan kita belajar bukan ambil ilmu Kristennya, tapi bagaimana manajemen pendidikannya, bagaimana cara dia mengajar. Kan yang terbaik sekolah di NTB Indonesia sekolah Daud, Tunas Daud. Kenapa kita nggak membuka diri? Yuk kita belajar di situ. Kan membangun pertemanan, persahabatan, dan itu ajaran Islam. Ini maksud saya. Jadi dalam urusan agama kita memang sudah diperintahkan lakum dinukum waliyadin, ya, untukmu agamamu, untukku agamaku. Tetapi dalam urusan membangun umat, membangun kebersamaan, membangun bangsa, saya pikir kita sudah harus memiliki jiwa-jiwa yang terbuka, open minded kita, ya, supaya kita bisa menyerap ilmu dari mana saja, ya. Nah, tapi poin apa yang beliau sampaikan ini adalah kegagalan kita di dalam rumah tangga, ya. Ketahanan keluarga kita sudah rapuh.
Maka Bapak Ibu jangan terlalu asik hanya bekerja cari uang, tetapi lupa kewajiban yang esensi lagi adalah bagaimana membentuk anak-anak kita, generasi kita menjadi pribadi-pribadi yang saleh, salehah, yang menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, maka saya pikir kita harus ingat tugas itu. Mari kita seimbangkan semuanya lah. Saya juga ini autokritik bagi tiang pribadi gitu ya, supaya saya juga harus bisa memberi teladan dalam keluarga saya, dalam rumah tangga saya. Saya pikir demikian. Sedikit Pak Tondu, jadi waktu itu besok paginya mau dibaptis. Jadi menurut tiang keadaannya darurat. Saya harus datang ke gereja tempatnya dibaptis sehari sebelum dibaptis. Terima kasih. Itu kira-kira. Tapi tetap keliru. Kenapa keliru? Karena kita tidak bisa mengatasnamakan individu. Ini sudah kelembagaan. Makanya dalam hal ini Rasul SAW mengatakan apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat satu kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Yang dimaksud dengan tangan di sini, mohon maaf, bukan individu-individu, bukan pribadi-pribadi, tetapi kekuatan. Kekuatan ini siapa yang punya otoritas? Siapa yang punya otoritas? Pemerintah di sini. Pemerintah harus hadir di situ. Jadi setiap kali kita melihat kemungkaran, tidak boleh memahami tangan itu dengan makna sendiri, tetapi otoritas. Siapa yang punya otoritas? Berarti di situ gereja, ya. Berarti gereja selevelnya gereja sebagai sebuah kelembagaan, maka mungkin harus ada majelis ulama, kira-kira begitu, atau FKUB yang harus bisa memberikan pemahaman. Jadi tugas antum adalah datang ke FKUB, sampaikan keluhan itu, biar FKUB secara kelembagaan dia bisa jalan, mengatasnamakan lembaga. Jadi bukan atas nama pribadi. Ya, tidak diperkenankan dalam merubah kemungkaran itu pribadi yang turun tangan. Yang kedua, fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Kalau memang kita tidak punya otoritas, saya tidak punya kekuasaan, saya tidak punya kekuatan, maka saya hanya bisa menasehati. Nasehati. Hanya menasehati. Saya sampaikan sudah, ini tidak baik, ini salah, ini keliru, mari kita hanya itu saja. Karena tidak ada kekuatan. Nah, kalau kita tidak punya kapasitas untuk menyampaikan secara lisan karena kita bukan ahlinya, maka yang ketiga adalah caranya falyughayyirhu bi qalbihi fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Kita ingkari perbuatan itu dengan hati kita. Oh, ini keliru, ini tidak baik. Ya Allah, saya bersaksi ini sesuatu yang tidak baik dan tidak benar. Jadi kita ingkari perbuatan itu. Ya. Jadi ini stepnya. Jadi ikhtiar antum tadi ya itu pribadi sifatnya, tetapi kalau dalam konteks kita menjaga kebersamaan itu tetap saja dipandang keliru atau kurang tepat, walaupun niatnya mau menyelamatkan. Ya, jadi harus ada proses-proses yang harus dijalani. Misalnya ada mediasi dan lain sebagainya, itu kan harus panjang prosesnya. Tidak bisa orang mau proses tuh kalau ditanya misalnya, Bapak ini anaknya siapa? Apa hubungannya misalnya? Ada hubungan nggak sama pelungguh sama anak ini? Nggak bisa juga, sahabat itu nggak ada dalam undang-undang. Nggak ada kekuatan. Yang ada kekuatan itu adalah bapak, ibu, ya, saudara dan lain sebagainya. Kemudian nanti harus ada surat tugas nggak? Pasti ditanya. Surat tugas dari pemerintah setempat untuk hearing atau masuk ke sini, ada nggak? Jadi masalah kita. Jadi tadinya kita mau menyetop masalah, justru menimbulkan masalah yang banyak. Maka kita harus melihat hal-hal yang demikian itu secara lebih luas lagi. Saya pikir demikian. Terima kasih, Mas Amir. Mengakhiri kajian ini, mari kita mengikhlaskan niat, mengkhusyukkan pikiran, seraya kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina.
اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.